Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kami bersyukur ya Tuhan bagi kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin mendengarkan suara-Mu seperti rusa yang haus akan Engkau ya Bapa. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Perbaharui setiap kami oleh renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan iman yang mengalahkan ketakutan suami istri. Tema pada hari ini yang berfokus dalam Matius 19 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yang paling ditakutkan dalam hubungan dari pasangan suami istri, salah satunya adalah perceraian. Butuh iman yang kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akhir-akhir ini ada banyak perceraian yang terjadi dengan banyak faktor penyebabnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 447.743 kasus. Penyebabnya antara lain perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia. Jumlahnya tercatat sebanyak 284.169 kasus. Faktor ekonomi yakni 110.939 kasus. Kemudian 39.359 kasus perceraian akibat meninggalkan salah satu pihak. Menanggapi pertanyaan dari orang-orang Farisi, jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Orang-orang Farisi ini sengaja datang kepada Yesus dengan pertanyaan mengenai alasan
bagi diperbolehkannya perceraian. Dalam Matius 19 ayat 3. Yesus tidak langsung menjawab, namun dia menggiring mereka untuk kembali pada pemahaman rencana Allah bagi pernikahan, yaitu bahwa maksud Allah bagi pernikahan yaitu perceraian mutlak tidak mendapat tempat sama sekali, termasuk juga pemisahan. Namun, orang-orang Farisi keberatan dengan pernyataan Yesus karena Yesus lebih menekankan kepada tujuan dan maksud Allah sejak semula untuk pernikahan daripada sekedar menjawab pertanyaan mereka. Karena itulah mereka mengajukan pertanyaan berikutnya, atau tepatnya mereka mengajukan pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Jadi orang-orang Farisi tersebut sebenarnya tidak mengajukan pertanyaan, melainkan sedang membuat pernyataan di mana mereka merujuk pada kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai yang keempat. Perlu diketahui, pada saat itu ada 3 penafsiran yang berbeda mengenai alasan perceraian. Ketiga pandangan itu diuraikan dalam Talmud Mishnah Gitin. Sebagai berikut, Dewan Shammai mengatakan, seseorang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali apabila ia ditemukan tidak setia. Sebagaimana telah dikatakan dalam Ulangan 24 ayat 1, karena ia menemukan sesuatu yang tidak senonoh padanya. Dewan Hillel mengatakan, suami boleh saja menceraikan istrinya kalau istri membuat makanan basi bagi suaminya karena telah dikatakan bahwa kenajisan merupakan persoalan yang serius. Sementara itu Rabbi Akiba mengatakan, suami boleh menceraikan istrinya apabila ia menemukan perempuan lain yang lebih cantik dari istrinya karena telah dikatakan dalam Ulangan 24 ayat 1 bahwa kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu. Jadi pada saat itu ada 3 pandangan yang dipegang di antara para rabi Yahudi tentang alasan perceraian yang berdasarkan penafsiran Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, yaitu pandangan Shammai, Hillel, dan Akiba. Pandangan Shammai menampaknya lebih ketat ketimbang pandangan Hillel. Pandangan Hillel jelas terlihat ceroboh dan dipaksakan, sedangkan pandangan Akiba nampaknya merupakan peluasan dari pandangan keteledoran Hillel. Tetapi setidaknya, pandangan Hillel yang ceroboh dan pandangan Shammai yang tegas memiliki pendapat yang sama bahwa keduanya mensyaratkan adanya kesalahan pada istri yang membenarkan suami yang menceraikannya. Sedangkan pandangan Akiba mengizinkan suami menceraikan istrinya bukan karena istri melakukan sesuatu kesalahan, tetapi suami lebih tertarik kepada perempuan lain. Menanggapi pernyataan orang-orang Farisi itu, Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dalam Matius 19 ayat 8. Ada 3 hal yang ditekankan Yesus dalam pernyataan tersebut. Yang pertama, Musa tidak pernah memerintahkan perceraian, ia hanya mengizinkan. Jadi orang-orang Farisi nampaknya salah menafsirkan Ulangan 24 ayat 1 sebagai perintah Musa, karena menurut Yesus, Musa pun tidak pernah memerintahkannya. Lalu yang kedua, perceraian dengan memberikan surat cerai tersebut terjadi karena kekerasan hati manusia. Yang ketiga, dalam rencana Allah dari sejak semula, perceraian tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Artinya perceraian adalah konsesi Musa, bukan konstitusi ilahi. Perceraian merupakan kelonggaran, bukan norma atau standar Allah. Karena dalam ayat-ayat itu, Yesus sama sekali tidak memberikan kemungkinan bahwa izin perceraian merupakan konsesi ilahi atau berasal dari Allah. Dengan demikian, kehendak Allah untuk pernikahan dengan tidak memberi tempat bagi perceraian tidak pernah diubah ataupun dibatalkan. Refleksi kita pada hari ini, hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang membuat pasangan suami istri bisa memutuskan untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami, bagaimana kami mempunyai iman Tuhan untuk sama-sama menjadi pasangan suami istri yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.